Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arum Septiadia Ainul Fajri. Saya merupakan mahasiswi semester 6 Program Studi Pendidikan Agama Islam STAI Sufyan Sauri Majenang. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Cukup dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai bab 2, yaitu menerima qada dan qadar. Dengan kompetensi dasar 3.4, yaitu memahami hikmah beriman kepada qada dan qadar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai memahami makna qada dan memahami makna qadar. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu makna qada. Secara bahasa, qada berarti keputusan. Lalu, secara istilah, qada berarti keputusan Allah sejak zaman azali. Zaman azali di sini artinya sebelum adanya alam ini. Nah, secara lebih singkatnya, qada itu berarti rahasia Allah, di mana hanya Allah yang mengetahui. Nah, selanjutnya kita masuk mengenai dalil qada. Bisa dilihat ya teman-teman, yaitu Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Yang artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab yaitu Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Nah, setelah kita tahu, kita paham apa itu qada, kita masuk ke contoh qada. Yang pertama, teman-teman bisa lihat di sini ya, yaitu kelahiran, di mana kelahiran ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu, Allah yang menentukan gitu. Kita tidak bisa memilih kita dilahirkan kapan, dalam waktu yang seperti apa. Yang kedua, yaitu kematian. Ini sangat jelas ya teman-teman, bahwa kematian, baik itu tadi kelahiran, kematian, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Selanjutnya, ada jenis kelamin. Kita dilahirkan di dunia ini, kita baik berwujud perempuan maupun laki-laki, kita tidak bisa memilih loh ya. Jadi kita di sini dilahirkan sebagai perempuan maupun sebagai laki-laki itu mutlak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya Allah yang tahu. Selanjutnya yaitu keturunan. Ini sangat jelas juga ya, dimana keturunan ini kita tidak bisa memilih. Kita ingin dilahirkan dari keluarga yang kaya, keluarga yang terhormat, atau keluarga yang biasa saja. Selanjutnya yaitu jodoh. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini contoh qada yang selanjutnya, yaitu matahari terbit dari timur dan tenggelam di sebelah barat. Teman-teman tahu ini gambar apa? Ya, di situ porosnya yaitu matahari, di mana bumi serta planet-planet yang lain itu berputar sesuai dengan porosnya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu qada, dalil tentang qada, serta contoh tentang qada, kita sesuai KD kita kali ini, yaitu kita tahu nih, apa sih setelah kita mengimani qada, kita harus tahu hikmah beriman kepada qada itu apa sih. Yang pertama, datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. Yang kedua, memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif, karena waktu juga rahasia Allah. Kita tidak tahu misal kita akan meninggal kapan, jadi kita sebisa mungkin memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang positif. Yang ketiga, tidak bersikap sombong di rumah, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Yang keempat, bertanggung jawab atas tugas yang diberikannya. Nah, teman-teman sudah paham ya mengenai qada. Sekarang kita lanjutkan pelajaran mengenai qadar. Yang pertama, ada makna qadar. Bisa dilihat di sini. Secara bahasa, qadar berarti ketentuan atau ukuran.
Secara istilah, qadar berarti ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi pada setiap makhluknya. Jadi, bisa dicerna ya perbedaannya itu. Kalau qada itu tadi takdir yang memang hanya Allah yang tahu, rahasia Allah dan tidak dapat diubah. Sedangkan qadar itu nanti bisa diubah, takdirnya bisa diubah dengan cara ikhtiar atau kita itu berusaha. Nah, setelah kita berusaha atau kita ikhtiar, kita dilanjutkan dengan bertawakal, yaitu dengan cara berdoa. Nah, sekarang agar lebih jelas lagi, di sini ada dalil tentang qadar, yaitu potongan dari Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi, mereka itu mengubahnya dengan cara apa? Yaitu tadi dengan cara berusaha atau berikhtiar. Paham ya, teman-teman? Nah, teman-teman, setelah kita mempelajari mengenai makna qadar atau pengertian qadar serta tadi ada dalil tentang qadar, agar lebih paham lagi, kita bahas mengenai contoh qadar. Bisa dilihat ya, teman-teman. Yang pertama, ada menjadi pintar dan juara kelas karena belajar dan berdoa. Jadi, saat kita misal ingin mengetahui sesuatu, kita ingin pintar, kita harus berusaha dulu. Gimana sih caranya? Yaitu dengan cara belajar. Setelah kita belajar, kita bertawakal kepada Allah dan cara kita bisa berdoa gitu. Yang kedua, bisa dilihat sama ya seperti tadi, yaitu menjadi juara siswa berprestasi karena gigih belajar. Yang ketiga, bisa dilihat di sini ada gambar anak-anak sedang bermain, yaitu memiliki banyak teman karena ramah dan suka menyapa. Jadi, saat kita ingin memiliki banyak teman, kita tidak boleh sombong, kita harus rajin menyapa atau suka menyapa. Untuk yang selanjutnya, nih, yaitu pandai membaca Al-Quran dan menjadi qori terbaik karena rajin mengaji. Kita juga lancar untuk mengaji karena kita pasti rajin mengaji. Kita selalu belajar saat untuk pertama alif ba ta, lalu lanjut ke Al-Quran gitu. Kita harus rajin ya teman-teman agar kita bisa. Lalu selanjutnya nih, jogging dulu biar sehat, yaitu sehat karena rajin berolahraga. Apalagi saat pandemi ini kita diwajibkan untuk berolahraga agar imun kita selalu kuat. Oke teman-teman, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai hikmah beriman kepada qadar. Yang pertama, menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan itu harus diusahakan. Saat kita ingin sesuatu, kita harus berusaha, kita harus berikhtiar. Yang kedua, memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas atau dalam mengerjakan tugas. Jadi kita yakin bahwa kita itu bisa gitu. Yang ketiga, rajin berdoa dan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita berikhtiar, kita berusaha, kita bertawakal kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Oke teman-teman, setelah kita mempelajari mengenai pengertian qada dan qadar, lalu ada dalil mengenai qada dan qadar, setelah itu ada contoh qada dan qadar, dan terakhir ada hikmah beriman kepada qada dan qadar. Nah, kita review sedikit ya teman-teman. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan qada? Pasti teman-teman udah tahu ya, qada itu berarti keputusan Allah sejak zaman azali, yaitu sebelum adanya alam ini. Yang kedua, apa sih yang dimaksud dengan qadar? Apa teman-teman? Nah, qadar itu berarti ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi pada setiap makhluknya. Oke teman-teman, untuk materi mengenai qada dan qadar ini kita cukupkan sampai di sini ya. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat baik untuk diri kita maupun untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebelum kita tutup, kita baca
hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.